Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik anak-anak kelas 6, kali ini kita akan berlatih latihan soal PTS atau penilaian tengah semester 2 ya, untuk pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan kali ini senantiasa diberikan ridho dan mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, langsung saja kita mulai latihan soalnya ya. Yuk. Baiklah, marilah kita mulai mengerjakan latihan soal UTS atau PTS Pendidikan Agama Islam kelas 6 di semester 2 ya. Bagi yang belum berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Kita masuk di bagian yang A. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Arti surat Al-Maidah ayat 2 tersebut yaitu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan titik-titik. A. Tugas dan ulangan. B. Teka-teki dan misteri. C. Kebajikan dan takwa. D. Keburukan dan permusuhan. Jawaban yang paling benar yaitu ya C ya, kebajikan dan takwa. Oke, jadi kita tolong menolongnya harus dalam hal kebajikan dan takwa ya. Kebajikan sama dengan kebaikan. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini ya. Nomor 1, Alan membantu Topan mengambil mangga tetangganya sembunyi-sembunyi. 2, Akbar membantu Lepan mendorong mobil ayahnya yang mogok. 3, Fahrul membantu Subhan melakukan prank ke Davin. 4, Tarisa membantu Vindi mengerjakan ujian di kelas. Contoh tolong menolong yang benar ditunjukkan oleh titik-titik. A. Alan. B. Akbar. C. Fahrul. D. Tarisa. Jawaban yang benar yaitu ya B ya, Akbar. Kenapa Akbar? Karena Akbar membantu mendorong mobil ayahnya yang mogok. Itu adalah hal yang positif ya. Oke, soal nomor 3. Wala tajassasu. Arti potongan surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut yaitu, dan janganlah kalian mencari-cari titik-titik. A. Barang milik orang lain. B. Harta karun. C. Kesalahan orang lain. D. Masalah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya. Jadi arti dari wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain ya. Oke, soal nomor 4. Jika kita membicarakan kejelekan teman kita yang fakta tanpa sepengetahuannya, ini disebut dengan perbuatan titik-titik. A. Fitnah. B. Suudzon. C. Ghibah. D. Riya. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, ghibah. Ghibah itu adalah menggunjing ya, membicarakan kejelekan teman kita tanpa sepengetahuannya. Oke, soal nomor 5. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan orang yang menggunjing itu bagai memakan titik-titik. Sesuai dengan ayat ini ya. Ayyakula lahma akhihi maitan. A. Daging babi dan anjing. B. Makanan yang basi. C. Buah berduri tajam. D. Daging saudaranya yang mati. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, daging saudaranya yang mati. Ini perumpamaan orang menggunjing dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Oke, soal nomor 6. Kita diciptakan berbeda suku, budaya, dan sebagainya agar kita saling titik-titik. A. Menonjolkan identitas kita. B. Menghina dan mencaci. C. Mengenal dan memahami. D. Berkelahi dan bertempur. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C. Mengenal dan memahami.
Jadi kita diciptakan Allah berbeda-beda untuk saling mengenal ya, saling mengenal dan memahami, bukan sebaliknya. Oke, soal nomor 7. Iman kepada qadha dan qadar adalah rukun iman yang ke titik-titik. A 3, B 4, C 5, D 6. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, 6. Semuanya harus hafal ya, rukun iman mulai 1 sampai 6 semuanya harus bisa. Oke, soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini ya. Nomor 1, matahari terbit dari timur. 2, kita terlahir dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. 3, selalu bodoh dan sulit mempelajari pelajaran. 4, semua manusia pasti akan meninggal. Dari pernyataan di atas yang bukan contoh kodok ya, yang bukan yaitu nomor titik-titik A1, B2, C3, D4. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, selalu bodoh dan sulit mempelajari pelajaran. Nah, ini bukan kodok ya, ini adalah sesuatu yang dapat kita rubah dengan usaha kita. Oke, soal nomor 9. Masa sebelum Allah menciptakan makhluknya disebut zaman titik-titik. A. Purba, B. Batu, C. Azali, D. Es. Jawaban yang tepat yaitu ya C ya, azali. Zaman azali adalah zaman di mana Allah belum menciptakan makhluknya di dunia ini ya. Oke, soal nomor 10. Segala ketentuan Allah yang telah berlaku di dunia ini terhadap semua makhluknya disebut titik-titik. A. Qadha, B. Qadar, C. Lauhul Mahfudz, D. Azali. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Qadar. Qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku di dunia ini terhadap semua makhluknya ya. Soal nomor 11. Takdir yang bisa dirubah dengan usaha manusia disebut dengan takdir titik-titik. A. Mubrom, B. Mu'allaq, C. Qadha, D. Ilahi. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Mu'allaq. Ingat-ingat, takdir yang bisa dirubah dengan usaha itu namanya takdir mu'allaq ya. Soal nomor 12. Berikut ini adalah contoh takdir mu'allaq, yaitu titik-titik. A. Matahari tenggelam di sebelah barat. B. Bayu terlahir sebagai laki-laki. C. Devita belajar tekun dan menjadi juara kelas. D. Pak Mamat meninggal dunia di usia 60 tahun. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Devita belajar tekun dan menjadi juara kelas. Ini bisa dirubah ya. Devita sebelumnya sulit menjadi juara kelas, akhirnya bisa menjadi juara kelas karena tekun belajar. Oke, soal nomor 13. Berikut ini adalah contoh takdir mubrom, yaitu titik-titik. A. Pak Akbar bekerja keras dan sukses menjadi konglomerat. B. Bilal terlahir sebagai ras kulit hitam dan bersyukur. C. Resti akhirnya bisa matematika karena ikut les privat. D. Cika berhasil juara lomba karena rajin berlatih dan berdoa. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Bilal terlahir sebagai ras kulit hitam. Nah, kalau kita terlahir menjadi orang kulit hitam, kulit putih, itu semuanya tidak bisa kita rubah ya. Itu semuanya takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Oke, soal nomor 14. Ada banyak hikmah jika kita beriman kepada qadha dan qadar, kecuali ya di sini ya, yang bukan ya. A. Bersyukur terhadap segala pemberian Allah. B. Semangat berusaha menjadi juara kelas dan berprestasi. C. Menjadi pemurung dan pasrah terhadap keadaan. D. Menjadi orang yang menyadari kelemahan diri dan tawakal kepada Allah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, menjadi pemurung dan pasrah terhadap keadaan. Nah, ini adalah bukan hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Oke, soal nomor 15. Contoh perilaku husnudzon yang benar di bawah ini yaitu A. Karena wali kelas tidak masuk mengajar, murid kelas 6 mengucap beliau adalah pemalas. B. Ferdi tetap percaya Farel bukan pencuri, walau satu kelas menuduhnya mencuri. C. Febri suka menceritakan kebiasaan jelek putra di depan teman-temannya.
D. Yunita suka jika melihat temannya berkelahi karena ucapannya. Jawaban yang tepat yaitu ya B ya. Ferdi tetap percaya kepada Farel bukan pencuri. Ini artinya Ferdi berpositif thinking atau berbaik sangka kepada Farel ya. Oke, soal nomor 16. Sifat kebalikan dari husnudzon disebut titik-titik. A. Fitnah, B. Ghibah, C. Suudzon, D. Riya. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, suudzon. Kebalikan husnudzon yaitu suudzon. Soal nomor 17. Berikut ini adalah contoh perbuatan simpati yang benar, yaitu kecuali ya, berarti yang salah ya. A. Mendengarkan curahan hati teman dengan perhatian. B. Menahan diri berbuat sesuatu yang kita pun juga tidak suka diperlakukan begitu. C. Memposisikan diri sama seperti teman kita yang sedang tertimpa kesusahan. D. Memperlakukan teman seperti pembantu karena sudah biasa. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya. Di sini D yang salah karena walaupun sudah biasa, tetap ya kepada teman harus memperlakukan dengan baik, tidak seperti pembantu ya. Oke, soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Nata cek sound dengan keras di samping saudaranya yang sedang sakit. 2. Ferdi melarang Riko yang non-Islam pergi ke gereja karena sedang kerja kelompok. 3. Abdullah mengecilkan suara TV-nya saat ibunya sedang berbicara dengan tamu. 4. Novita mempersilahkan Davin ke kamarnya walau tidak ada orang di rumah. Contoh toleransi yang benar ditujukan oleh A. Nata, B. Ferdi, C. Abdullah, D. Novita. Jawaban yang tepat yaitu ya C ya, Abdullah. Di sini Abdullah adalah mempraktekkan toleransi yang benar ya. Oke, soal nomor 19. Di bawah ini adalah contoh perbuatan hormat kepada orang tua yang benar, kecuali berarti yang salah ya. A. Berbicara dengan bahasa yang halus kepada keduanya. B. Mendengarkan nasihatnya dengan seksama. C. Menyuruh ayah membelikan mainan kesukaannya. D. Segera bergegas menjalankan perintah ibu dan ayah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya. Jadi di sini kalau kita menyuruh ayah itu tidak baik ya, tidak boleh menyuruh-nyuruh. Kecuali ayah memang menawarkan untuk membelikan mainan ya. Oke, soal nomor 20. Contoh perbuatan yang tidak hormat kepada guru yaitu titik-titik. A. Menyapa dan bersalaman saat bertemu di jalan. B. Merunduk saat berjalan di depan guru yang sedang duduk. C. Mengangkat tangan dulu saat bertanya penjelasan yang belum paham. D. Berbicara menggunakan bahasa yang sama dengan berbicara pada teman. Jawaban yang tepat yaitu ya D ya. Ini adalah contoh yang tidak hormat kepada guru, berbicara menggunakan bahasa yang sama dengan teman ya. Kasar ya, tidak boleh kasar. Oke, sekarang kita sudah masuk di bagian yang B, isilah dengan uraian yang benar. Jadi kita menjawab dengan uraian ya. Nomor 21. Berikan dua contoh tolong menolong yang dilarang dalam Islam. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, kita sebutkan ya, sudah tahu jawabannya ya. Contohnya nomor 1 adalah tolong menolong dalam hal dosa ya, seperti tolong menolong untuk mencuri, untuk mencontek ketika ujian ya. Nah, yang kedua, tolong menolong dalam permusuhan, yaitu kita bekerja sama dengan teman satu untuk bermusuhan dengan teman yang lainnya, itu ya. Itu adalah tolong menolong yang dilarang dalam Islam. Oke, soal nomor 22. Ada berapakah jenis takdir? Jelaskan. Oke, silakan difikirkan terlebih dahulu. Oke, sudah ya? Sudah menemukan jawabannya? Oke, jawabannya ada dua ya. Ada dua jenis takdir. Yang pertama, takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak bisa diubah dengan usaha manusia ya. Yang kedua, takdir mu'alak, adalah takdir yang bisa diubah dengan usaha manusia. Oke, soal nomor 23. Berikan dua contoh peristiwa dunia yang termasuk qadha. Oke, silakan difikirkan terlebih dahulu. Ya, sudah menemukan jawabannya ya. Oke, yang pertama contohnya adalah
matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu tidak bisa kita rubah ya. Yang kedua, kelahiran manusia menjadi laki-laki ataupun perempuan. Itu kita juga tidak bisa memilih ya. Sebelum lahir kita memilih jadi perempuan atau laki-laki, sudah ketentuan dari Allah. Dan banyak lagi contoh lain kodok, boleh selain apa yang saya sebutkan di sini ya, asalkan memang benar contoh kodok ya. Oke, soal nomor 24. Sebutkan 2 manfaat husnuzon. Oke, silakan difikirkan terlebih dahulu. Ya, sudah ya. Baik, untuk husnuzon sendiri artinya adalah berbaik sangka ya, atau positive thinking bahasa kerennya ya. Manfaatnya yang pertama, menciptakan kerukunan antar sesama ya. Menciptakan kerukunan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Dan ada banyak lagi yang lain yang berbeda dengan saya, boleh asalkan memang itu adalah manfaat dari husnuzon ya. Oke, soal nomor 25 terakhir. Toleransi yang seperti apa yang dilarang dalam Islam? Jelaskan. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Oke, toleransi yang seperti apa yang dilarang dalam Islam? Yaitu toleransi dalam hal ibadah dan akidah ya. Contohnya, kita saling bergantian beribadah kepada agama lain. Kita ke gereja, ke wihara untuk berdoa, tidak boleh ya. Dalam Islam, agama kita dan agama orang lain juga agama orang lain ya. Lakum dinukum waliyadin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.